Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang elektroda pembanding. Oke, terlebih dahulu, sebelum berlanjut ke materi, perkenalkan terlebih dahulu, saya Fatimah Guzaro NRP 012119400029. Oke, kita lanjut. Yang pertama yaitu apa sih elektroda pembanding itu? Jadi, elektroda pembanding atau elektroda referen dalam sel elektrokimia merupakan suatu elektroda yang digunakan untuk mengukur potensial yang dihasilkan oleh reaksi yang terjadi di elektroda kerja. Kemudian, elektroda pembanding sendiri digunakan sebagai acuan untuk mengukur potensial. Oleh karena itu, elektroda pembanding ini harus memenuhi berbagai syarat. Yang pertama yaitu ada yang namanya harus stabil. Yang kedua, potensialnya harus konstan. Yang ketiga, reversible, di mana dapat mengalami reaksi oksidasi dan reduksi. Kemudian, potensialnya dapat kembali ke nilai awal. Selanjutnya yaitu elektroda pembanding sendiri dibagi menjadi dua, yaitu elektroda pembanding primer dan elektroda pembanding sekunder. Oke, selanjutnya yaitu elektroda pembanding primer. Jadi apa sih elektroda pembanding primer itu? Jadi elektroda pembanding primer pada sel elektrokimia ada atau yang disebut dengan standar hidrogen elektroda atau SHI. SHI sendiri mempunyai nilai potensial 0 volt, di mana SHI merupakan elektroda yang disusun dari elektroda plat platina yang diplatinasi dalam larutan HCl 1 molar dan dialiri gas hidrogen dengan tekanan 1 atmosfer. Sebagai konstruksinya untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai gambar di sebelah kanan. Oke, pada bagian nomor 1 ini merupakan elektroda platina terplatinasi. Kemudian pada gambar nomor 2 merupakan gas hidrogen dan pada gambar nomor 3 merupakan larutan asam dengan aktivasi H+, sebesar 1 molar. Kemudian pada bagian nomor 4 ini merupakan preparat hidro untuk mencegah gangguan oksigen. Kemudian pada nomor 5 merupakan reservoir yang digunakan untuk menaruh setengah elemen kedua dari sel galvanik. Oke, kita lanjut ya. Kemudian, reaksi apa sih yang terjadi pada elektroda SHI ini? Reaksinya diteruskan sebagai ini. H+ ditambah dengan elektron menjadi setengah H2. Kemudian, bagaimana potensial yang terjadi? Pasangan reaksi oksidasi reduksi hidrogen dan ion hidrogen disepakati memberikan nilai potensial 0 volt, di mana syarat ini harus dalam keadaan standar, di mana keadaan standar yang dimaksud adalah saat tekanan gas H2 sebesar 1 atm dengan konsentrasi ion H+ sebesar 1 molar. Dan pengukuran dilakukan pada suhu 25 derajat Celcius. Sesuai dengan kesepakatan, SHE memiliki nilai potensial standar reduksi sebesar 0 dengan E0 reduksi SHE sama dengan 0. Notasi sel dari SHE ini dituliskan sebagai berikut. Oke, kita lanjut. Kemudian ada yang namanya elektroda pembanding Ag-AgCl. Jadi, elektroda pembanding ini adalah suatu elektroda pembanding Ag-AgCl yang tersusun dari pasangan redok antara Ag dengan AgCl yang menempel di permukaan elektroda Ag. Bisa dikatakan Ag menempel pada AgCl. Jadi, pada nomor 2 merupakan plat Ag, kemudian pada bagian yang warna hitam ini merupakan AgCl. Kemudian warna hijau merupakan larutan KCl dan yang warna kuning merupakan membran kaca. Jadi, bisa dikatakan larutan ini terdiri dari elektroda perak yang dicelupkan ke dalam larutan KCl yang dijenuhkan dengan AgCl. Jadi, di dalam elektroda ini lebih unggul dari kolamel atau Hg2Cl2 dalam temperatur tinggi. Kecenderungan bereaksinya dengan larutan mengakibatkan akan terbentuknya kompleks perak yang tidak larut dan dapat menyumbat jembatan garam. Untuk lebih jelasnya, gambarnya bisa sebagai berikut. Jadi yang warna kuning ini tadi yang bisa dikatakan porus keramik, kemudian yang warna hitam dan oranye ini merupakan Ag-AgCl, kemudian yang warna biru merupakan larutan KCl. Oke, kita lanjut.
Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan reaksi yang terjadi pada elektroda, di mana AgCl solid ditambah dengan elektron menjadi Ag solid dan Cl-. Kemudian potensial sel yang terjadi ini berdasarkan potensial dari persamaan Nernst. Diperoleh E sama dengan E0 AgCl2 per Ag min 0,05916 log Cl min. 0,05916 ini diperoleh dari RT per NF, di mana N-nya berupa 1. Karena kan elektronnya berjumlah 1. Kemudian potensial elektroda sangat bergantung pada konsentrasi dari klorida. Pada konsentrasi KCl jenuh, elektroda mempunyai potensial sebesar 0,197 volt dan pada konsentrasi KCl 3,5 molar, elektroda mempunyai potensial sekitar 0,205 volt, di mana pastinya suhunya harus ambivert. Kemudian yang selanjutnya yaitu notasi sel. Notasi sel dari elektroda ini dapat dituliskan sebagai berikut. Kita ke elektroda pembanding Hg2Cl2. Jadi, elektroda Hg2Cl2 ini disebut juga dengan elektroda Calomel, di mana potensial pada elektroda ini dihasilkan dari reaksi pasangan redoks antara Hg dengan Hg2Cl2 yang kontak langsung dengan merkuri. Kemudian bisa dijelaskan pada bagian warna kuning merupakan membran kaca, kemudian warna hijau merupakan larutan KCl, warna hitam merupakan Hg2Cl2, dan warna biru merupakan bagian dari Ag. Oke, untuk lebih jelasnya kita bisa melihat gambar ini di mana yang bagian bawah merupakan porous ceramic fiber, kemudian yang warna biru merupakan KCl, dan warna hitam dan abu-abu merupakan Hg2Cl yang nantinya akan berkontaminasi dengan KCl. Yang warna hitam merupakan kawat PT. Jadi, di sini bisa dijelaskan terdiri dari kawat PT dalam larutan Hg2Cl2. Hg berupa cairan dan KCl jenuh encer yang terdapat dalam sebuah tabung inertan. Kemudian, tabung luar berisi jembatan garam KCl yang memungkinkan seluruh rakitan alat ini nanti ditempatkan dalam larutan yang akan diukur. Jembatan garam yang memiliki porous ceramic fiber di bagian bawah yang memungkinkan terjadinya kontrak listrik akan dibuat antara dua sisi jembatan garam dan larutan, sehingga tidak ada aliran yang cukup besar di antara dua solusinya. Oke, kemudian yang terjadi adalah reaksi pada elektroda. Jadi reaksi yang terjadi yaitu Hg2Cl2 dengan 2 tambah 2 elektron menjadi 2 Hg liquid plus 2 Cl min dengan potensial sel yang sesuai dari persamaan Nernst tadi E sama dengan E0 min RTNF log konsentrasi, maka didapatkan sebagai berikut. Potensialnya di mana E0-nya diketahui 0,268 volts. Bila kelarutan KCl jenuh digunakan sebagai larutan dalam elektroda, potensial elektroda yang dihasilkan adalah 0,244 volt pada suhu ambivert dan potensial sebesar 0,284 volt diperoleh bila KCl 1 molar digunakan sebagai larutan dalam elektroda. Kemudian notasi selnya dapat dituliskan sebagai berikut. Oke, untuk lebih jelasnya tentang elektroda kerja jadi di dalam potensiometri itu ada yang namanya elektroda kerja yang di sebelah kiri dan elektroda pembanding sebelah kanan. Jadi penjelasan tadi itu merupakan penjelasan dari elektroda pembanding yang ada di sebelah kanan yang nantinya akan berpasangan dengan elektroda kerja yang akan bekerja dalam sebuah potensiometri. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata atau sebagainya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.